Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabrina Eka Putri dengan NIM 12 4 11 03 10 50 112 dari Prodi Hubungan Internasional 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari critical theory dengan teori Copenhagen sebagai pembanding. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kelebihan dari critical theory. Dalam hubungan internasional, kita sangat membutuhkan teori. Kenapa? Agar kita bisa mengerti bagaimana cara dunia bekerja. Teori itu bisa diibaratkan sebagai kacamata. Jadi kalau misalkan kacamatanya beda, itu berarti cara kita melihat dunia juga berubah. Ada teori yang memiliki fokus ke militer, ada juga yang kerjasama, dan ada juga yang memiliki fokus ke cara suatu isu bisa dianggap ancaman. Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda-beda. Teori membantu kita sadar bahwa masalah global itu memiliki akar yang lebih dalam. Dari banyaknya teori yang dipelajari, critical teori ini menjadi menarik. Kenapa? Karena critical teori ini bukan cuma ngejelasin dunia, bukan cuma ngejelasin secara permukaan aja. Critical teori ini menjelaskan lebih mendalam, mendasar. Jadi critical teori ini kayak mempertanyakan kenapa dunia dibentuk seperti sekarang dan siapa yang dirugikan. Itu menjadi salah satu perbedaan dari Copenhagen dan critical theory. Selanjutnya adalah alasan kenapa diambil teori Copenhagen School sebagai pembanding, karena dua teori ini memberikan kita cara pandang yang beda. Critical theory yang fokus ke struktur dan ketidakadilan global, dan Copenhagen School yang fokus ke proses sekuritisasi, yaitu bagaimana suatu isu dibingkai sebagai ancaman. Sehingga dari sini kita bisa melihat perbedaan fokus dari analisis antara Copenhagen School dan critical theory. Selanjutnya adalah critical theory yang mengajak kita untuk melihat akar masalah, bukan hanya gejala. Critical theory adalah teori yang melihat hubungan internasional secara mendalam. Teori ini juga percaya bahwa sistem dunia yang modern seperti negara, batas, wilayah, sampai aturan global bukanlah sesuatu yang alami, tetapi hal itu dibentuk oleh sejarah dan sering menghasilkan ketidakadilan. Critical teori juga bertanya hal-hal yang sangat jarang ditanyakan oleh teori lain, seperti kenapa ada negara kaya dan miskin, kenapa kelompok tertentu selalu jadi korban, dan struktur apa yang membuat ketimpangan terus terjadi. Intinya, critical teori ini ingin memahami dunia sekaligus mengubahnya, makanya dia bertanya secara mendasar. Sedangkan teori Copenhagen School fokus pada konsep keamanan atau sekuritisasi, yang berarti teori ini menjelaskan bagaimana suatu isu bisa dianggap ancaman keamanan bukan karena isunya yang berbahaya, tapi karena dibingkai sebagai ancaman oleh pihak tertentu. Seperti migran bisa dianggap ancaman sosial jika wacana politik menyebut mereka berbahaya. Jadi fokus utama teori ini adalah proses pembentukan ancaman. Dan teori ini berfokus di permukaan isu. Contohnya kalau misalkan kita ada suatu ancaman, dia akan mempertanyakan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan suatu isu. Berbeda dengan critical theory yang mempertanyakan mendasar, seperti mengapa suatu isu tersebut bisa ada. Selanjutnya ada moralitas dan keadilan. Kelebihan critical theory lainnya adalah teori ini yang punya sikap moral. Critical teori itu enggak netral, tapi dia memihak pada kelompok yang dirugikan. Dalam isu perubahan iklim, misalnya, critical teori menunjukkan bahwa negara berkembang paling berdampak meski kontribusinya kecil. Jadi teori ini bukan hanya memahami dunia, tetapi mendorong dunia untuk menjadi lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya adalah dunia bisa berubah dan diubah. Critical teori percaya bahwa struktur internasional bisa berubah. Banyak teori lain melihat sistem negara modern sebagai sesuatu yang final. Tapi critical teori bilang kalau misalkan struktur itu bisa ditantang kalau menghasilkan ketidakadilan. Hal ini membuka ruang untuk membayangkan tatanan dunia yang lebih inklusif dan lebih adil untuk semuanya. Selanjutnya ada sekuritisasi dapat dipakai untuk hal yang salah.
Copenhagen School menjelaskan sekuritisasi, tetapi critical theory menunjukkan sisi bahayanya. Sekuritisasi bisa dipakai negara untuk membenarkan pembatasan kebebasan atau menekan kelompok lemah. Misalnya migran minoritas atau kelompok miskin sering jadi korban framing ancaman. Di saat itulah critical theory masuk untuk membantu kita melihat bahwa sekuritisasi itu tidak selalu netral dan sangat politis. Selanjutnya adalah jangkauan lebih luas melebihi keamanan. Critical theory membahas jauh lebih banyak hal dibanding Copenhagen School. Teori ini bisa dipakai untuk menjelaskan ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, eksploitasi pekerja, isu teknologi, sampai identitas dan budaya. Sementara Copenhagen School lebih terbatas pada isu keamanan. Karena ini, critical teori lebih fleksibel dan lebih relevan untuk membaca dunia modern yang kompleks. Jadi critical theory dapat membantu kita untuk melihat hubungan internasional secara lebih lengkap. Karena teori ini melihat akar ketidakadilan global, berbeda dengan Copenhagen School yang hanya fokus pada proses pembentukan ancaman. Critical theory melihat siapa saja yang dirugikan dan kenapa ketimpangan itu ada dari awal. Dengan cakupan analisis yang luas dan fokus pada keadilan, critical theory memberi cara pandang yang lebih manusiawi dan lebih relevan untuk memahami masalah global saat ini. Teori ini juga mengajak kita untuk tidak menerima struktur internasional dengan begitu saja, tetapi kita perlu mempertanyakan dan membayangkan dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.